sumber yang Bapak Ibu bisa bertanya langsung, atau nanti narasumber juga akan menyampaikan apa saja yang bisa mereka support untuk membantu para Bapak Ibu bisa menjadi eksportir sukses atau menjadi eksportir naik kelas ya, baik dari sisi ekspor atau dari sisi lokal, karena kan yang penting gimana caranya kita bisa meningkatkan pendapatan gitu ya. Nah mungkin di sini mulai dulu dari Bapak Iko, Pak, silahkan untuk menyampaikan. Terima kasih Bu Dewi, yang terhormat Pak Samsul Widodo, Pak Michael, Inang, dan Bapak Ibu yang hadir dari Bappenas, dari pemerintahan desa, dan dari institusi yang lain juga. Terima kasih waktunya Bu Dewi. Jadi seperti yang kami sampaikan kembali bahwa ekspor itu tidak susah, tidak susah ya. Ekspor itu mudah. Mudahnya apa? Seperti yang kami sampaikan kemarin, mulailah dari yang kecil dan pahami apa itu ekspor dan apa itu eksportir. Itu adalah dasar hukum yang betul-betul kita pegang. Jadi saya tegaskan lagi, ekspor itu adalah sesuai dengan kaidah kepabeanan, adalah memindahkan sesuatu dari wilayah pabean Indonesia. Ya, tidak pernah disebut harus besar. Ingat, barang yang impor itu, yang banyak retail itu juga impor semua. Ya, eksportir adalah orang atau perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan ekspor. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa. Dengan judul hari ini yang momen di kesempatan ini adalah Desa Ekspor. Jadi semua baik institusi perorangan, PT perorangan, kemudian koperasi desa, apapun yang semuanya di desa itu menjadi bukan hanya desa ekspor, tapi desa eksportir, beda ya. Desa eksportir, semua pelakunya adalah yang sesuai dengan KTP. Untuk perizinan dan lainnya yang perorangan, yang less regulation terkait sama regulasi negara asal, regulasi pengangkut pengirim, dan regulasi negara tujuan. Kalau yang B2C sangat dimudahkan. Tinggal kerjasama nanti bagaimana kita dengan teman-teman kurir internasional yang memang memfasilitasi hal itu. Seperti yang kami diskusikan kemarin, plantation pun, tanaman hidup pun, rondo bolong kan gitu, itu bisa ekspor dan omsetnya luar biasa. Komoditi yang lain-lainnya, yang makanan, yang minuman, tergantung nanti target marketnya. Artinya semua produk yang Bapak Ibu buat berpotensi masuk pasar global. Yang melakukannya adalah Bapak Ibu sendiri dengan dua konsekuensi, mengetahui cara jual dan cara kirim. Kalau ini terjadi di seluruh Indonesia atau sebagian titik-titik di Indonesia, ini akan menggairahkan ekonomi lokal yang bernuansa global. Karena kalau marketnya, kalau marketnya kita lokal ya, kita akan ketemu dengan UMKM, usaha mak-mak, ketemu mak-mak lagi kan gitu kan. Nah sekarang kita coba dari namanya UMKM, usaha mak-mak kekinian mendunia. Siapa yang melakukan? Anda semua sih ya, gitu. Jadi UMKM, kita berkembang lagi, usaha mak-mak kekinian mendunia, tanpa batas. Produk Anda luar biasa, tinggal bagaimana marketnya. Kuatkan branding up, branding mulai sosial media, mulai platform apapun. Ya, tidak usah tergantung dengan satu platform yang terlalu tinggi, misalnya harus ke IB dan lain-lain. Boleh pakai apa sosial media itu tanpa batas. Hal yang paling simpel, Bapak Ibu punya FB semuanya. Ada yang pegang FB, ada yang punya FB marketplace, ada yang punya FB marketplace, ada yang buka FB marketplace, ada. Angkat tangan yang punya FB marketplace, yang ada FB sering buka FB marketplace. Udah. Pernah buka FB marketplace, memanfaatkan jualan di sana? Pernah? Berbayar enggak? Enggak. Oke. Pernahkah FB marketplace-nya kita geser titiknya ke pasar internasional? Belum? Kenapa belum? Itu hal yang paling mudah. Kalau mau praktek silakan buka Anda FB masing-masing. Kemudian buka yang ada warungnya. Kemudian klik yang ada petanya, yang ada Anda di posisi di mana. Misalnya sekarang ada di mana? Purworejo. Ada yang misalnya di Jogja, pasti biasanya ada titik koordinat Yogyakarta misalnya. Diklik, ada muncul petanya, kecilkan, geser titiknya. Ini hal simpel yang bisa dilakukan oleh siapa saja
dan Anda tinggal posting sama halnya dengan produk-produk Anda yang biasa dijualan di EB Marketplace. Siapkan, kalau mengenai bahasa nggak usah khawatir karena sekarang udah banyak yang Google Translate dan bisa memanfaatkan dengan mudah. Anda mau jual harganya berapa, intip di negara tersebut untuk komoditi yang sama. Kemudian masukkan atau buat beberapa akun EB Marketplace di masing-masing negara. Ya, jadi misalnya Singapura satu, di mana namanya Filipina satu, tergantung target Anda, market Anda. Dan itu Anda akan melihat bagaimana potensi komoditi Anda, produk Anda di negara tujuan. Cari komoditi yang Anda betul-betul kuasai. Nah, ini adalah salah satu cara, dan tinggal bagaimana kita melihat tarif ongkos pengiriman. Boleh dicek pos di Indonesia. Pos Indonesia seluruh Indonesia ada. Kan gitu, tinggal cek. Kalau misalnya nanti perlu referensi, hubungi kami akan referensikan beberapa internasional kurir, baik itu yang produknya lokal atau internasional. Ya, nanti akan kami guidance. Ini caranya, mekanisme seperti ini. Mungkin harganya mungkin bisa dikompetitifkan, harga jual termasuk dengan harga pengiriman. Ini hal simpel. Jadi ini kami sharingkan ke Bapak Ibu semuanya. Mari kita yang punya potensi produk apa dan sekitar kita bisa termaksimalkan dengan pemanfaatan digital teknologi yang mudah dan kuasai cara kirimnya. Nanti kalau berkembang ke B2B, yang tadi B2C, B2B, yang kuantiti besar, nanti kita akan belajar lebih advance lagi bagaimana perusahaan-perusahaan Anda yang sudah berbadan hukum, baik itu perorangan, bisa bermain yang lebih luas lagi. Komoditinya apa saja? Nanti ada, seperti yang disampaikan kemarin Pak Mas Tuhu juga sampaikan, ada kategori 3 barang yang terbatas, barang bebas, terbatas, dan barang terlarang. Manfaatkan itu, kaji lebih dalam lagi regulasinya. Ini kan hanya masalah waktu saja. Masalah kalau sudah terbiasa pasti bisa. Kalau awal masih perlu belajar lebih lanjut. Kita diskusi, kita open sharing bagaimana Bapak Ibu produknya bisa lebih luas lagi. Gitu. Ini yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti tanya jawab model apa saja terkait sama internasional logistik dan ekspor. Kita nanti bisa didiskusikan lebih jauh lanjut di sini. Mungkin itu Ibu Dewi yang kami sampaikan. Sebelumnya semoga bermanfaat. Kita tunggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.